Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 24 Juli 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-16. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu, karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini para murid bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Para murid rupanya penasaran dengan gaya pewartaan Yesus. Yesus memberikan jawaban menarik. Ia menegaskan perbedaan antara para murid dan banyak orang yang datang padanya. Yesus berkata, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang itu tidak." Para murid adalah orang-orang yang selalu bersama dengan Yesus. Mereka mengerti dan memahami kerajaan surga, sedangkan yang lain tidak. Kepada mereka inilah yang Yesus gunakan perumpamaan agar mereka mudah memahami. Bahkan dia pun mengatakan biarpun mereka melihat, mereka tidak tahu. Dan biarpun mereka mendengar dan mereka mendengar lagi, namun tidak mengerti. Beda dengan para murid, karena mereka diberi anugerah khusus, maka Yesus mengatakan pada mereka, berbahagialah yang melihat, mendengar, dan mengerti. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan sifat kerahasiaan kerajaan surga. Tapi sekaligus dengan perumpamaan itu memudahkan mereka yang tidak percaya padanya untuk menangkap dan mengerti pengajaran Yesus. Bagi orang yang membuka hati akan mengalami sukacita. Tapi beda dengan orang yang tertutup hatinya. Mereka akan terus hidup dalam kegelapan dunia. Itulah yang dialami oleh orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka tidak percaya pada Yesus sebagai utusan Allah. Oleh karena itu, apapun yang diajarkan Yesus, bahkan dengan menggunakan perumpamaan yang sederhana pun, mereka tidak memahami. Karena memang dari awal mereka tidak menerima Yesus. Mereka tertutup hatinya untuk pewartaan Yesus. Kalau mereka seperti itu, pertanyaan saya untuk kita hari ini, apakah hati kita terbuka pada sabda Allah atau kita seperti kaum Farisi dan para ahli Taurat? Semua tergantung pada kita masing-masing. Bagi kita yang terbuka hati dan percaya pada Allah, kita akan mendapatkan sukacita dalam hidup. Kita akan memahami pengajaran Yesus. Tidak dengan mereka yang tertutup hatinya. Maka hari ini kita berdoa secara khusus. Mohon agar hati kita dibukakan Tuhan. Agar kita mendengar menjadi pribadi yang terberkati. Menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi sesama. Dengan terbuka hati kita mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kita. Dan pada akhirnya kita menjadikan hidup kita berkat bagi sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.